Strategi mulai terbaca? Atau memang pendekatan taktik yang diterapkan sudah kehilangan efektivitasnya? Arsenal kembali kehilangan poin penting setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Brentford dalam lanjutan Premier League. Hasil ini tentu menjadi alarm serius bagi pasukan Mikel Arteta, terutama karena persaingan gelar semakin memanas dengan Manchester City yang terus membayangi di posisi kedua. Arsenal sebenarnya datang dengan modal kepercayaan diri tinggi sebagai pemuncak klasemen sementara. Namun laga ini memperlihatkan bahwa dominasi penguasaan bola belum tentu berbanding lurus dengan efektivitas hasil akhir. The Gunners memang sempat unggul lebih dulu pada menit ke-61 lewat sundulan keras Noni Madueke yang memanfaatkan umpan silang terukur dari Piero Hincapié. Skema serangan yang dibangun dari sisi sayap itu terlihat matang dan sesuai dengan pola permainan khas Arteta. Membangun dari belakang, memancing pressing lawan, lalu melepaskan umpan progresif ke area flank sebelum mengirim crossing ke kotak penalti. Namun keunggulan tersebut tak bertahan lama. 10 menit berselang, Brentford menunjukkan mengapa mereka kerap menjadi batu sandungan tim-tim besar. Berawal dari situasi lemparan ke dalam jarak jauh oleh Michael Kayode, bola disambut sundulan Sepp van de Berry sebelum akhirnya dituntaskan Louis Potter dengan sundulan tajam yang gagal diantisipasi David Raya. Skema bola mati sederhana namun efektif itu menjadi bukti bahwa Arsenal masih memiliki celah dalam mengantisipasi duel udara dan second ball di kotak penalti. Skor 1-1 bertahan hingga akhir laga, dan hasil ini membuat Arsenal tetap berada di puncak klasemen dengan 57 poin dari 26 pertandingan. Namun jarak dengan Manchester City kini semakin tipis, hanya terpaut 4 angka. Di sisi lain, Brentford tetap kokoh di peringkat 7 dengan 40 poin, membuktikan konsistensi mereka musim ini. Pertanyaannya kini, apakah pendekatan Arteta mulai terlalu mudah dibaca lawan? Apakah Arsenal membutuhkan variasi taktik baru untuk menjaga keunggulan di puncak klasemen? Dengan jadwal yang semakin padat dan tekanan perebutan gelar yang makin intens, setiap kehilangan poin bisa menjadi sangat krusial. Di video ini, kita akan membedah lebih dalam bagaimana struktur permainan Arsenal berjalan, di mana letak kelemahannya, serta mengapa Brentford mampu meredam dominasi The Gunners. Karena dalam perburuan gelar Liga Inggris, satu hasil imbang saja bisa mengubah segalanya. Jika membahas laga ini dari sudut pandang taktik, ada satu pertanyaan besar. Apakah pendekatan Mikel Arteta mulai kehilangan kejutan? Arsenal tetap menunjukkan identitas permainan yang kuat, tetapi efektivitasnya terlihat menurun ketika menghadapi tim dengan struktur defensif disiplin seperti Brentford di ajang Premier League. Secara struktur dasar, Arsenal tetap mengandalkan build-up dari belakang dengan formasi fleksibel yang sering berubah menjadi 3-2-5 saat menyerang. Salah satu fullback akan masuk ke tengah membentuk double pivot tambahan, sementara gelandang bertahan turun membantu sirkulasi bola. Tujuannya jelas, menciptakan superioritas jumlah pemain di lini tengah dan mengontrol tempo permainan. Namun dalam laga ini, pendekatan tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus. Brentford tidak terpancing untuk melakukan pressing tinggi secara konsisten. Mereka memilih mid-block kompak, menutup ruang antar lini dan memaksa Arsenal memainkan bola ke sisi lapangan. Di atas kertas, ini justru area yang diinginkan Arteta untuk mengirim crossing dan menciptakan peluang. Namun masalahnya, ketika lawan sudah siap bertahan dengan struktur 5 back atau garis pertahanan rendah, crossing menjadi lebih mudah diantisipasi. Arsenal memang mampu menciptakan momen unggul lewat skema sayap dan umpan silang yang presisi. Itu menunjukkan pola permainan Arteta tetap berfungsi. Akan tetapi, setelah unggul, Arsenal terlihat kesulitan mengontrol fase transisi. Inilah titik lemah yang mulai sering muncul musim ini, rest defense yang kurang solid ketika kehilangan bola. Dalam sistem Arteta, banyak pemain menyerang yang naik tinggi untuk menciptakan overload di sepertiga akhir. Namun ketika bola hilang, ruang di belakang lini tengah menjadi rentan. Brentford memanfaatkan situasi ini dengan direct play, tidak berlama-lama menguasai bola, tetapi segera mengarahkan permainan ke area duel fisik dan bola kedua. Pendekatan pragmatis ini sukses mengganggu stabilitas Arsenal. Hal lain yang menarik adalah bagaimana Arsenal sering terlalu sabar dalam progresi serangan. Arteta menekankan kontrol dan struktur, tetapi terkadang tempo menjadi terlalu lambat. Ketika menghadapi blok rendah, dibutuhkan variasi seperti tembakan jarak jauh, pergerakan tanpa bola yang lebih agresif, atau kombinasi 1-2 cepat di half space. Dalam laga ini, variasi tersebut minim terlihat. Selain itu, Arsenal terlihat kurang fleksibel dalam mengganti pendekatan ketika situasi berubah. Setelah Brentford menyamakan kedudukan,
Pola serangan Arsenal tetap sama, build-up terstruktur, distribusi ke sayap, crossing, lalu mencoba memenangkan duel udara. Padahal Brentford sudah sangat siap menghadapi pola tersebut. Tidak ada perubahan signifikan dalam shape ataupun intensitas pressing untuk memaksa kesalahan lawan. Dalam fase bertahan, Arsenal sebenarnya cukup rapi dalam open play. Namun mereka kembali menunjukkan kelemahan dalam mengantisipasi situasi bola mati dan lemparan jauh. Organisasi marking di kotak penalti belum konsisten. Arteta dikenal sangat detail dalam melatih struktur, tetapi aspek duel fisik dan second ball masih menjadi celah yang bisa dieksploitasi tim-tim dengan pendekatan direct. Dari sisi mental taktis, Arsenal juga tampak belum sepenuhnya nyaman ketika harus mempertahankan keunggulan tipis. Tim ini sangat kuat ketika memimpin dengan margin 2 gol atau lebih karena bisa mengontrol tempo. Namun saat hanya unggul 1 gol, pendekatan mereka sering berada di tengah. Tidak cukup agresif untuk menambah gol, tetapi juga tidak cukup pragmatis untuk mengunci pertandingan. Arteta sejatinya membangun Arsenal dengan filosofi dominasi bola dan kontrol ruang. Namun dalam fase krusial musim ini, mungkin dibutuhkan sedikit fleksibilitas pragmatis, sesuatu yang kerap menjadi kekuatan rival mereka seperti Manchester City. City mampu mengubah ritme permainan sesuai kebutuhan, sementara Arsenal masih sangat terpaku pada struktur awal. Hasil imbang ini bukan bencana, tetapi menjadi sinyal peringatan. Dalam perburuan gelar yang ketat, kehilangan 2 poin di laga seperti ini bisa sangat mahal. Arteta perlu menemukan keseimbangan antara idealisme taktik dan kebutuhan situasional. Fleksibilitas, variasi serangan, serta penguatan rest defense akan menjadi kunci di sisa musim. Penutupnya, laga ini memperlihatkan bahwa strategi Arteta bukan gagal total, tetapi mulai terbaca dan bisa diantisipasi jika tidak disertai inovasi. Arsenal tetap berada di puncak klasemen, namun tekanan semakin besar. Jika ingin mempertahankan posisi tersebut hingga akhir musim, Arteta harus berani melakukan penyesuaian, baik dari segi struktur, tempo, maupun pendekatan mental dalam mengelola keunggulan. Karena di Premier League, konsistensi bukan hanya soal filosofi, melainkan tentang kemampuan beradaptasi. Dan saat persaingan semakin ketat, hanya tim yang paling fleksibel secara taktik yang akan bertahan di puncak.